Pembicara Netpi kita kali ini adalah Handri Wiguna, seorang pria yang berasal dari kota Bandung. Ia berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh secara ekonomi dan kehilangan tempat tinggal di awal masa perkuliahannya. Semasa kuliah, banyak pekerjaan yang sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja sebagai marketing freelance, menjadi guru les privat, pembina ekstrakurikuler, dan berjualan serabutan. Tetapi hidupnya tidak banyak berubah, karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Handri bertemu dengan bisnis Tiens. Setelah mengenal Tiens, Handri juga memanfaatkan waktu luangnya yang sangat terbatas dengan menjalankan berbagai pekerjaan tersebut di siang hari dan menjalankan bisnis Tiens di malam hari. Dengan memanfaatkan alat bantu berupa pertemuan-pertemuan yang ada di bisnis Tiens, akhirnya bisnisnya bertumbuh pesat. Saat ini Handri Wiguna telah menerima spesial cash reward car, yacht, plan, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Mari kita belajar dari Bapak Handri Wiguna. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Handri Wiguna. Hari ini saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda Bapak Ibu, karena sebenarnya saya datang ke Jakarta, ini sebaliknya saya untuk belajar. Sebelumnya mungkin apa yang saya bagikan ini, saya minta maaf kalau seandainya apa yang saya bagikan memang hal yang Anda sudah tahu sebenarnya. Cuma saya memang dikirim ke sini karena mungkin di bisnis ini berlaku hal yang unik Bapak Ibu. Dimana kalau seorang anak biasanya nggak nurut sama orang tuanya. Tapi kalau tetangganya yang ngomong, meskipun omongannya sama, dia langsung ngomong, bener juga gitu Bapak Ibu. Ya, dan saya juga minta maaf dulu nih ya, kalau seandainya apa yang akan saya katakan ini mungkin sedikit menyinggung hati Anda, jadi saya minta maaf dulu. Mohon dimengerti aja, terima kasih sudah mengerti Bapak Ibu. Saya sudah bilang dari awal 3 kalimat etika. Maaf, tolong, terima kasih. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, belakangan ini mungkin sering terjadi fenomena seperti ini Bapak Ibu ya. Berusaha untuk mencari jurus-jurus baru. 1 bulan ke bulan berikutnya, apa yang baru? Bulan ketiga, yang baru apa lagi Pak? Nah Bapak Ibu sekalian, topik yang hari ini saya berusaha untuk bagikan dengan Anda adalah hal yang berhubungan dengan dasar. Jadi kembali ke dasar. Banyak sekali terjadi fenomena di bisnis ini di mana orang-orang baru ya, distributor baru itu ragu. Kok hal yang dasar, hal yang simple bisa bikin sukses. Tapi juga terjadi fenomena lain di mana distributor lama yang peringkatnya mungkin udah lumayan, itu mereka amnesia Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa hal yang gitu-gitu aja, hal dasar, hal simple itu bisa membuat berhasil dan mengantarkan mereka ke posisi mereka saat ini. Makanya suka ada perdebatan di zaman now nih Bapak Ibu, old school, new school gitu bilangnya. Iya. Lebih parahnya lagi si old school ini dibilangnya dinosaurus katanya gitu. Iya. Karena sekarang ada cara-cara yang demikian mutakhir, cara-cara yang demikian hebat dan efektif katanya gitu. Tinggal pelajari algoritma aja gitu bahasanya Bapak Ibu. Jadi ya sebelumnya saya sekali lagi saya minta maaf dulu nih Bapak Ibu kalau mungkin apa yang saya katakan dengan Anda, apa yang saya sharingkan dengan Anda mungkin agak sedikit gak nyambung buat generasi sekarang ya. Karena kan saya dinosaurus. Tapi sekarang saya yang bicara. Jadi izinkan si dinosaurus ini berbagi dengan Anda Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa sih selalu kembali ke dasar? Kenapa hal-hal dasar ini penting? Karena yang namanya fondasi itu segalanya Bapak Ibu sekalian. Ibarat Anda membangun sebuah rumah, Anda mau rumah semewah apa? Yang paling penting yang harus pertama kali dikerjakan adalah fondasinya Bapak Ibu. Kalau Anda fondasinya nggak bagus, mau Anda bangun rumah Anda sesederhana apapun, ada angin sedikit, badai sedikit, rumah Anda runtuh. Tapi kalau Anda fondasinya kuat Bapak Ibu, dasarnya kuat, Anda mau bangun rumah semegah apapun, sekian tingkat ke atas, rumah Anda akan tetap berdiri kokoh Bapak Ibu sekalian. Jadi cara lama atau dinosaurus itu penting gak sih? Penting Bapak Ibu. Itu hal dasar yang merupakan fondasi. Ibarat kalau kita belajar bela diri Bapak Ibu. Ya, bela diri itu mungkin kalau di zaman-zaman film-film silat gitu ya. Ada jurus macan, ada jurus bangau, ada jurus kecoa mungkin ya. Jurusnya mungkin banyak Bapak Ibu. Tapi untuk melatih jurus tersebut dasarnya cuma satu. Anda harus punya kuda-kuda yang kuat. Anda mau pakai cakar, mau pakai 2 jari tuh, mau pakai 3 jari jurusnya, Anda tetap belajar kuda-kuda Bapak Ibu. Pada saat Anda belajar begitu banyak jurus dan begitu mahir dengan jurus-jurus yang ada, selalu baru, dan selalu baru.
Tapi kalau Anda dasarnya nggak kuat, kuda-kudanya nggak kuat, begitu terjadi masalah dengan jurus baru Anda, langsung apa gua gantung diri gitu? Langsung depresi Bapak Ibu sekalian, langsung frustasi. Kenapa? Karena kuda-kudanya nggak kuat Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini Bapak Ibu mungkin sedikit banyak apa yang saya bagikan ini adalah hal-hal yang menjadi dasar. Apa sih yang kita perlu lakukan di bisnis ini Bapak Ibu? Anda pasti mungkin sudah sering mendengar juga hal-hal yang mungkin akan saya bagikan dari upline Anda. Bapak kayaknya diulang terus gitu. Bapak Ibu manusia itu belajar dari pengulangan. Kalau Anda ingat beberapa tahun yang lalu saat Anda kecil, bukankah kita belajar selalu mengulang Bapak Ibu? Makanya dari sejak sekolah dasar sekalipun ada yang namanya ulangan. Betul nggak? Padahal udah belajar tiap hari tuh. Tapi setiap berapa lama sekali ada ulangan. Anda harus mengulang. Karena memang manusia belajar dari pengulangan. Pada saat kita kecil, kita hanya belajar satu kata. Mungkin mama, mungkin papa. Mungkin ayah, mungkin ibu. Mungkin bunda. Cuma satu kata. Dan itu diulang-ulang terus Bapak Ibu. Sampai akhirnya belajar kata baru. Diulang-ulang lagi. Baru akhirnya bisa lancar dalam berbicara. Manusia selalu belajar dari pengulangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini ada di antara Anda yang menjadi distributor TIENS. Dan Anda jengah dengan yang namanya pengulangan. Saran saya adalah bertobatlah Bapak Ibu. Karena di TIENS ini Anda harus terus melakukan yang namanya pengulangan. Apalagi ada seorang motivator Bapak Ibu yang bisa dibilang ini salah satu trainer terbaik di dunia. Yang mengerti sekali tentang bagaimana rahasia sebuah pencapaian. Namanya Anthony Robbins. Beliau mengatakan repetition is a mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari keterampilan. Hari ini teman-teman semua, bagi Anda yang mungkin, soalnya saya tuh nggak ngerti sih Pak, gimana follow up. Saya tuh nggak biasa sih Pak berhadapan dengan orang bicara face to face. Apapun keterampilan yang Anda mau, kalau Anda mau mengulang, Anda pasti punya keterampilan tersebut. Yang terpenting adalah apakah Anda mau terus mengulangi hal yang sama yang Anda lakukan terus menerus Bapak Ibu sekalian. Pada saat seorang mulai bosan, mulai jenuh dengan apa yang harus dilakukan, dengan hal dasar yang harus dilakukan dengan bisnis ini, bisa dikatakan bahwa bisnisnya akan stuck Bapak Ibu. Kalaupun mungkin naik, betul bisa naik, tapi naik berapa lama? Satu titik dia akan mencapai titik stagnasi dan akan melorot ke bawah Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian prestasi besar itu juga lahir dari sebuah pengulangan. Michael Jordan, beliau ini menjadi seorang legend di dunia olahraga, bola basket. Itu bukan karena beliau memang punya talenta untuk itu Bapak Ibu. Tapi karena beliau mengulang terus menerus latihan dan hal-hal dasar yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemain bola basket. Setiap hari beliau berlatih ribuan lemparan Bapak Ibu. Ribuan shooting buat teman-teman yang suka basket ya. Dia shooting ribuan kali setiap hari. Dan itu mengulang Bapak Ibu. Itu pengulangan. Itu yang membuat kenapa seorang Michael Jordan itu menjadi seorang legend di dunia bola basket. Cristiano Ronaldo itu juga mengulang latihannya berulang kali. Banyak sekali testimoni dari orang-orang yang menjadi tim playernya, yang menjadi rekan timnya, yang mengatakan bahwa orang ini memang luar biasa gitu. Sebelum yang lain berlatih, dia sudah ada di lapangan. Setelah yang lain selesai melakukan latihan, dia masih juga latihan ada di lapangan Bapak Ibu sekalian. Dan itu terus menerus diulang selama bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa pengulangan hal dasar yang simple gitu, masa sih cuma gitu aja? Tapi itu melahirkan begitu banyak prestasi besar Bapak Ibu sekalian. Bruce Lee bahkan punya satu quotes yang kurang lebih terjemahannya seperti ini. Saya tidak takut dengan orang yang berlatih 1000 macam jenis tendangan katanya gitu. Yang masing-masing dilatih satu kali. Saya lebih takut sama seseorang yang hanya berlatih satu jenis tendangan. Tapi dia lakukan 1000 kali. Semua orang yang disebut di sini itu nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Mereka adalah legend. Mereka adalah orang-orang yang menjadi legenda di dunianya masing-masing. Yang namanya legenda itu bukan prestasi kecil Bapak Ibu. Nggak ada orang yang berprestasi kecil yang disebut sebagai legend. Nggak ada orang yang prestasinya biasa-biasa aja yang disebut sebagai living legend. Nggak ada. Semua orang yang menjadi legend adalah orang yang punya prestasi besar. Dan prestasi besar dihasilkan dari pengulangan hal-hal dasar Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, nah itu sebabnya kenapa hari ini kita akan membahas apa aja sih sebenarnya yang kita perlu lakukan, yang kita perlu ulang sepanjang karir kita menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan. Pertama Anda join, bukankah Anda punya tujuan? Makanya kenapa Anda mau bergabung Bapak Ibu? Ada yang mungkin kalau di OP kita lihat Indonesian Dreams ya. Membahagiakan orang tua kah, mendapatkan penghasilan yang lebih besar, memiliki apapun itu Bapak Ibu sekalian. Awal kita bergabung, kita punya tujuan. Pada saat kita sudah sekian bulan di bisnis ini, sudah mungkin 1 tahun di bisnis ini, pertanyaannya adalah, apakah tujuan Anda masih ada?
Apakah Anda masih ingat dengan tujuan Anda kenapa Anda bergabung di bisnis ini? Ini hal yang simpel Bapak Ibu. Tapi kita bisa cek buat teman-teman yang mungkin sudah sekian tahun di bisnis ini. Seringkali banyak di antara mereka yang melupakan kenapa mereka bergabung. Pada saat mereka bergabung, mereka bertarung di bisnis ini. Mereka presentasi follow up, mereka datang pertemuan mereka dengan semangat menjalankan bisnis ini. Mereka tahu apa yang mereka mau kejar. Tapi setelah sekian tahun berlalu, mereka lupa kenapa mereka bergabung di bisnis ini. Apa tujuan Anda di bisnis ini Bapak Ibu? Kalau Anda hanya sekedar bicara bisnis ini untuk mendapatkan uang, saran saya Bapak Ibu, lebih baik Anda pulang aja. Bisnis ini untuk menghasilkan uang. Bisnis ini menghasilkan banyak hal di luar uang Bapak Ibu. Banyak sekali yang Anda bisa dapatkan di bisnis ini. Ada yang bisa dapat pengembangan diri, ya. Ada yang bisa dapat relasi yang begitu banyak Bapak Ibu, koneksi, ya. Ada banyak hal, terlalu banyak hal yang Anda bisa dapatkan di bisnis ini yang bisa dijadikan sebagai tujuan Anda membangun usaha ini Bapak Ibu. Kalau kita hanya sekedar bicara tentang tujuan yang penting saya dapat uang tambahan. Betul, itu mungkin tujuan awal Bapak Ibu. Tapi kalau tujuan hanya untuk sekedar mendapatkan uang, itu Anda jadikan terus sebagai tujuan utama. Menurut saya sayang sekali Bapak Ibu. Karena Anda hanya mendapatkan 1% dari apa yang bisa diberikan bisnis ini buat Anda. Bapak Ibu, keuangan itu Anda bisa dapatkan gak cuma di bisnis ini. Di bisnis manapun Anda bisa dapat uang banyak kok. Dimanapun Bapak Ibu. Tapi ada hal yang bisa diberikan bisnis ini yang tidak bisa diberikan oleh profesi-profesi di luar sana Bapak Ibu. Saya punya banyak kenalan orang-orang yang saat ini sudah menjadi seorang pengusaha. Ada pengusaha menengah, ada pengusaha kakap, ada pengusaha yang sudah mencapai kondisi triliuner Bapak Ibu sekalian. Apa yang mereka hasilkan dari apa yang mereka lakukan itu besar sekali Bapak Ibu. Tapi apa yang kita lihat, apa yang saya lihat, secara waktu mereka nggak punya sebanyak kita Bapak Ibu yang sudah berhasil di usaha ini. Jadi itu pun sesuatu di luar uang, betul nggak? Kalau bicara tentang keuangan, triliuner versus miliarder lebih besar triliuner Bapak Ibu. Tapi kalau bicara tentang kualitas hidup, mungkin kita perlu berpikir untuk benar-benar menjalankan bisnis ini untuk kualitas hidup yang lebih baik. Tidak hanya sekedar uang Bapak Ibu. Secara tim, mau Anda bawa kemana tim Anda di bisnis ini? Seringkali di zaman sekarang Bapak Ibu, karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan, sekali pencet tombol langsung jebret 5.000 PV gitu. Iya, sehingga mereka menjadi orang, bukan mereka ya mereka sih, siapa lagi ya. Seringkali orang menjadi lebih egois Bapak Ibu. Mereka tidak memikirkan grupnya. Mereka tidak berpikir tentang pengembangan diri dari downline-nya. Mereka tidak berpikir tentang grupnya sedang ada masalah. Mereka tidak berpikir untuk menjadi problem solver buat masalah hidup dari grupnya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena lu jalan gak jalan gua tetap 30 juta per bulan. Lu jalan gak jalan gua tetap dapat 50 juta per bulan. Dari hasil gua sendiri bos. Gitu. Jadi bahkan mereka gak sadar waktu grupnya punya omset 100.000 PV. Dan pada saat sekian bulan kemudian grupnya cuma punya omset 20.000 PV. Mereka cuek-cuek aja. Kenapa? Gue udah dapat sekian puluh juta kok dari hasil gue pribadi gitu. Pencet tombol 5.000, pencet tombol 6.000, pencet tombol 10.000 PV. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda bergabung ke bisnis ini dan Anda mau membangun satu kerajaan bisnis. Bukan hanya sekedar membangun sebuah bisnis, tapi kerajaan bisnis. Bapak Ibu sekalian, Anda perlu berpikir untuk menetapkan tujuan tidak hanya untuk diri Anda. Tapi untuk grup Anda juga Bapak Ibu. Anda mau bawa kemana mereka? Banyak sekali orang-orang yang menggantungkan harapannya di bisnis ini. Berapa banyak di antara grup Anda yang pada saat mau bergabung, Anda yakinkan berulang-ulang, Anda yakinkan terus-menerus, sehingga mereka melakukan segala cara untuk bergabung, Bapak Ibu. Ada yang mungkin ya, mungkin mereka ngebelain pecahin keluarin semua dana dari tabungan, dana untuk anaknya sekolah, mungkin persiapan anaknya sekolah, untuk bergabung menjadi gold atau platinum di grup Anda. Tapi pada saat kita sudah berapa bulan di bisnis ini dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kita lupa bagaimana kita membuat dia bersusah payah dan akhirnya bergabung dan kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini teman-teman semua, buat Anda yang mungkin hari ini sudah sekian lama bergabung, ayo mulai ingat kembali kenapa Anda bergabung di bisnis ini. Dan mulai kembali untuk menentukan tujuan apa yang Anda mau capai bersama dengan tim Anda. Bukan hanya untuk diri Anda sendiri Bapak Ibu. Untuk Anda bisa kembali mengulang tujuan Anda. Apakah Anda memiliki dream book? Kalau sudah punya, apakah dream book ini masih berharga untuk Anda? Kenapa Anda perlu pertemuan? Kalau Anda sudah sekian bulan ke bisnis ini, apakah pertemuan ini bisa membantu grup Anda untuk naik dan tumbuh? Jadi untuk memperkuat tujuan, menurut saya pribadi Bapak Ibu, dream book dan pertemuan ini memegang peranan yang sangat penting. Dream book untuk hal yang bisa dibilang inspirasi pribadi, motivasi pribadi. Pertemuan untuk kita bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari luar, dari lingkungan. Bapak Ibu, dream book ini bukan sesuatu yang hanya sekedar satu kali dibuat. Dream book ini sesuatu yang berulang kali Anda evaluasi. Berulang kali Anda
rombak, berulang kali Anda temukan apa yang menjadi impian Anda untuk Anda terus bergerak di bisnis ini. Ya. Dream Book ini bukan sesuatu yang remeh Bapak Ibu sekalian. Waktu awal kita bergabung, kita benar-benar sangat termotivasi pada saat kita membuka Dream Book kita. Pertanyaannya adalah apakah saat ini Anda tetap termotivasi pada saat Anda membuka Dream Book Anda? Itu sebabnya kenapa Dream Book ini merupakan sebuah pengulangan. Kalau Anda hari ini sudah tidak termotivasi lagi dengan membuka buku impian Anda, ganti Bapak Ibu sekalian. Anda perlu evaluasi, Anda perlu ganti Dream Book Anda. Anda perlu hadir terus ke pertemuan untuk memperkuat keyakinan Anda bahwa apa yang Anda cantumkan di Dream Book Anda itu bisa Anda wujudkan. Ini harus terus-menerus dilakukan secara berulang. Kita terlalu banyak lingkungan-lingkungan yang membuat kita merasa tidak yakin bahwa kita bisa mencapai apa yang kita mau. Bapak Ibu, pada saat Anda menjalankan usaha ini, Anda akan bertemu dengan sedemikian banyak orang. Anda datang ke pertemuan 1 kali, 2 kali dalam seminggu. Tapi sisanya Anda bertemu dengan orang-orang di luar bisnis ini. Mereka akan banyak memberikan Anda toksin Bapak Ibu. Toksin itu setiap hari bukan 1000 macam toksin. 1001 Bapak Ibu. 1001 Bapak Ibu. Satunya dari mana? Ini nih, dari omongan-omongan kayak gini nih. Anda presentasi, kamu nggak bisa, dibilang. Bahkan dari keluarga kita, betul nggak? Bahkan dari pasangan kita. Mas kayaknya nggak mungkin sampai, udah capek-capek, hasil gini-gini aja. Wes mas, kerja wes. Ya. Itu 1001 macam toksin yang kita dapatkan setiap hari Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa Dream Book ini bukan sesuatu yang sekali lagi hanya dibuat 1 kali. Tapi Dream Book itu dibuat berulang kali Bapak Ibu. Dievaluasi terus menerus. Pulang dari sini, pada saat Anda membuka Dream Book Anda, kalau Anda tidak membuat Anda bergerak, segera sobek Dream Book Anda, ganti yang baru. Kita perlu pertemuan, kita perlu lingkungan. Kenapa? Toksin ini Bapak Ibu juga seringkali tidak bisa hanya sekedar dengan Anda melihat Dream Book. Perkataan lisan itu juga harus dilawan dengan perkataan lisan Bapak Ibu. Ibarat toksin-toksin yang mengatakan Anda nggak bisa dan lain-lain, itu ibarat sebuah cairan. Cairan kotor harus dilawan dengan cairan yang jernih. Supaya lama-lama juga menjadi air yang jernih Bapak Ibu. Pada saat Anda bergabung di usaha ini, Anda datang ke pertemuan, Anda akan dapatkan perkataan-perkataan lisan yang melawan perkataan lisan yang selama ini Anda terima di luar sana Bapak Ibu. Pada saat Anda mengatakan, ada orang yang mengatakan Anda nggak bisa, Anda nggak mungkin sampai, Anda datang ke pertemuan, Anda ngobrol sama upline Anda akan mengatakan bisa Pak. Pada saat ada istri Anda bahkan yang bilang, Mas itu kan mereka, bukan kamu. Tapi Anda datang ke pertemuan, crossline Anda bahkan mungkin mengatakan, nggak usah didengar Pak, yang penting semangat. Kan gitu ya. Perkataan lisan dilawan dengan perkataan lisan Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kenapa pertemuan itu nggak cuma 1 kali. Pertemuan itu datang selalu berulang Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih datang ke pertemuan Bapak Ibu. Kadang dosen saya suka bingung gitu, maksudnya suka risih gitu. Kok datang terus sih? Kurang ajar sih, nggak boleh datang gitu. Ya gimana gue aja, badan-badan gue, pantat-pantat gue yang bawa, gue yang duduk kan gitu. Ya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa pertemuan ini adalah satu tempat di mana saya bisa membangun diri saya terus menerus. Meskipun saya saat ini sudah ada di posisi yang ya cukup lumayan Bapak Ibu di bisnis ini, tapi saya masih manusia biasa. Ya. Saya sadar bahwa saya tetap butuh lingkungan yang menguatkan. Lingkungan itu ada 2 jenis Bapak Ibu sekalian. Nih, bagi teman-teman yang hari ini mungkin sedang mengalami masalah dalam hidup Anda, bagi teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah dalam bisnis Anda, lingkungan itu terbagi jadi 2 Bapak Ibu. Untuk Anda bisa lepas dari masalah Anda. Bukan lepas sih. Pertama, itu lingkungan yang membuat Anda lupa bahwa Anda punya masalah. Lupa bahwa Anda punya masalah. Bisnis Anda lagi turun, grup Anda lagi rontok. Ya. Anda datang ke tempat yang membuat Anda lupa ada Bapak Ibu. Lampunya hingar-bingar, tang-ting, tang-ting. Nah kayak gitu. Lupa Anda Bapak Ibu. Tapi begitu Anda balik ke rumah, apakah masalah itu sudah hilang? No, masalah itu tetap ada. Dan mental Anda kembali terpuruk Bapak Ibu sekalian. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang menguatkan. Lingkungan yang menguatkan bukan membuat Anda lupa bahwa Anda punya masalah. Bukan membuat Anda lupa Anda punya satu problem dalam grup Anda. Tapi lingkungan yang menguatkan membuat Anda bisa menerima bahwa Anda punya masalah. Dan menguatkan Anda untuk bangkit dari masalah yang Anda hadapi Bapak Ibu. Pertemuan bukan lingkungan yang membuat Anda lupa. Tapi pertemuan lingkungan yang membuat Anda lebih kuat. Saya membangun bisnis ini tentu berproses Bapak Ibu. Ada pada saat mengalami heavy rejection, penolakan yang keterlaluan gitu. Manusiawi kalau kita gitu ya. Datang ke pertemuan Bapak Ibu, saya ngerasa beban saya paling berat. Saya ngerasa masalah saya paling berat. Tapi pada saat datang ke pertemuan, ada crossline saya punya masalah yang lebih berat. Saya terhibur Bapak Ibu. Loh itu menguatkan loh Bapak Ibu. Ya.
ternyata ada orang yang lebih terkutuk dari saya gitu. Ya, itu menguatkan Bapak Ibu sekalian. Tidak membuat lupa, tapi menguatkan. Itu sebabnya kenapa saya pengen mengajak Anda kembali untuk benar-benar serius untuk hadir di pertemuan. Kalaupun Anda sudah 10 kali, sudah 100 kali, jadikan ada yang ke 101. Kalaupun Anda sudah 500 kali datang pertemuan, jadikan ada yang ke 501 kali Anda hadir ke pertemuan Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya, mindset. Mindset Anda pada saat Anda menjalankan bisnis ini, itu pun harus terus-menerus dibenahi. Harus terus-menerus dikuatkan. Harus terus-menerus diulang Bapak Ibu sekalian. Ya. Ingat Bapak Ibu, bahwa Anda sedang menjalankan bisnis yang besar. Anda sedang menjalankan bisnis yang besar Bapak Ibu. Saya ketemu dengan banyak pebisnis. Mayoritas pebisnis mengatakan bisnis besar itu bukan bicara 1-2 bulan. Bisnis besar bukan bicara 1-2 tahun. Bisnis besar bicara 10 sampai 20 tahun Anda bayangkan. 10 sampai 20 tahun. Terus kita yang ngalamin proses di bulan ke-6. Kayaknya ini bisnis besar Bapak Ibu. Kalau kita berjuang di sebuah usaha, di sebuah bisnis yang mendatangkan 100-200 ribu per bulan. Saat Anda berproses di bulan pertama, Anda boleh mundur. Saat Anda menjalankan bisnis yang menghasilkan 1-2 juta per bulan, pada saat Anda berproses berat di bulan ketiga, Anda juga boleh mundur Bapak Ibu. Saat Anda menjalankan sebuah bisnis 10-20 juta per bulan, dan Anda berproses di tahun kedua, silakan Anda mundur. Tapi kalau berbicara bisnis berpenghasilan ratusan juta rupiah sampai miliaran per bulan, 30 tahun pun kita harus terus jalankan Bapak Ibu. Ini bisnis besar Bapak Ibu. Ya. Dan kita harus menyikapi, punya mindset yang benar terhadap sebuah bisnis yang merupakan bisnis yang besar. Ya. Saya terinspirasi pada saat saya menghadiri salah satu event pelatihan juga di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau nggak salah dulu yang bawain Pak Naga Sugara. Ya. Beruntunglah teman-teman yang menjadi bagian dari tubuh seorang Naga Sugara Bapak Ibu. Karena beliau ini benar-benar buat saya pribadi, beliau ini juga sebagai guru buat saya Bapak Ibu. Saat itu beliau bercerita tentang ayam bertelur emas katanya gitu. Ada orang punya ayam, ayamnya bertelur emas. Ya. Jadi setiap sekian lama bertelur emas, bertelur emas, bertelur emas. Satu waktu ayamnya mengalami masalah dan akhirnya ayamnya nggak bisa bertelur lagi. Ditungguin kok nggak telur-telur, tungguin kok nggak juga ngasilin telur. Lama-lama dia kesel, dia potong ayamnya, dia goreng. Akhirnya ayam itu nggak menghasilkan lagi. Nggak ada kemungkinan untuk menghasilkan, betul nggak? Udah dipotong, udah dihilangin itu pabriknya sudah dihilangkan gitu loh. Itu sumber telurnya itu sudah dihilangkan. Mungkin nggak ada kemungkinan mendapatkan telurnya, nggak ada. Tapi kalau terus dirawat, terus dibiarkan, mungkin saat itu lagi paceklik, mungkin ayamnya lagi sedikit sakit, mungkin ayamnya lagi demam, mungkin ayamnya lagi apa gitu ya. Belum bisa bertelur, rawat terus sampai akhirnya ayamnya pulih dan akhirnya bisa menghasilkan telur emas lagi, betul nggak? Nah sama dengan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah bisnis yang besar. Bisnis besar itu bukan berarti bisnis yang dari sejak awal Anda start langsung langsung naik ke angkasa. Nggak ada, kalau gitu kita semua jadi Bill Gates Bapak Ibu. Betul? Butuh berproses. Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah Bapak Ibu sekalian. Makanya saya selalu bilang sama dosen-dosen saya, ada di atas, ada kadang di bawah. Itulah sebuah bisnis. Itu sebabnya kalau ada kala di atas, ada kala di bawah. Pada saat kamu jatuh, kamu jangan minder. Karena selama kamu menjalankan, kamu bisa tetap ke atas. Tapi pada saat kamu ada di atas, jangan sombong. Karena satu waktu kamu bisa di bawah dengan kesombonganmu. Ya. Bapak Ibu, pada saat kita jalankan bisnis ini, ada kalanya mungkin Anda ngalamin paceklik. Gue banget. Ada kalanya Anda mengalami paceklik. Dan proses itu menurut saya pribadi Bapak Ibu, itu akan sangat berguna untuk melatih mental kita. Apa jadinya kalau orang dengan begitu mudah, mereka menjadi seorang miliarder di bisnis ini. Nggak ada proses, nggak ada jatuhnya. Pada saat mereka di puncak, mereka akan jadi OKB. Orang kaya baru. Yang cenderung meremehkan orang lain, yang lupa dengan sejarah, yang lupa dengan asalnya Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita berproses, Tuhan izinkan untuk bisnis kita ada di bawah. Disitulah titik dimana kita bisa belajar lebih banyak Bapak Ibu. Saya pernah nonton satu film yang menceritakan tentang sejarah 3 negara. China Bapak Ibu. Ya. China waktu itu terbagi jadi 3 bagian besar, 3 negara. Dan satu raja itu mengalami karena armadanya besar, peperangan berturut-turut dia menangkan Bapak Ibu. Satu waktu dia mengalami kekalahan parah Bapak Ibu sekalian. Prajuritnya yang udah terbiasa dengan euforia kemenangan, itu terpukul habis. Saat itu raja tersebut datang ke barak prajurit yang udah luka-luka. Ya biasa ya kalau orang lagi berproses kan, kayak gitu kan. Sama kayak distributor di sini. Iya, ketemu sama upline biasanya, "Halo Up, ini." Up gitu. Raja tersebut datang ke barak prajurit, dia mengatakan dia
ibarat speech di camp tersebut, di barak tersebut. Beliau bilang gini, selama ini kita selalu menang perang. Kita ini prajurit luxury, dia bilang. Kita ini prajurit terpilih karena langit melihat kita dan kita selalu menang dalam pertempuran. Pertanyaannya adalah apa yang kita dapatkan pada saat kita menang? Kamu dapat apa pada saat kamu menang? Senang sih terus, semangat terus. Saya yakin bahwa saya paling hebat. Pada saat kamu menang, pada saat kita menang, hanya satu yang kita dapat, sombong. Tapi hari ini kita diizinkan untuk kalah. Kita kalah besar, kita kalah, kita ditelanjangi habis-habisan. Tapi hal yang kita bisa pelajari adalah kita belajar bagaimana menemukan cara yang lebih baik untuk kita bisa memenangkan pertempuran berikutnya. Hari ini teman-teman, bagi Anda yang ayamnya lagi bermasalah, jangan dipotong. Jangan buang ayam Anda, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupakan bisnis ini. Jangan tinggalkan bisnis ini. Saat ini mungkin Anda sedang diizinkan untuk mengalami proses dan masalah dalam bisnis Anda. Tapi selama Anda terus bergerak, hasil tidak akan pernah permanen, Bapak Ibu. Hanya pada saat Anda berhenti bergerak, hasilnya akan permanen. Pada saat Anda berproses, Anda rontok, terus Anda berhenti. Permanen tuh, di bawah terus. Kan Anda berhenti. Tapi pada saat Anda terus bergerak, ada harapan untuk bisnis Anda naik kembali, Bapak Ibu. Itu sebabnya dikatakan bahwa action is hope. There is no hope without action. Sebuah tindakan menimbulkan harapan. Tidak ada harapan pada saat Anda berhenti bertindak. Hari ini teman-teman yang sedang berproses, saya ingin mengatakan pada Anda bahwa selamat karena Anda berproses. Karena di situ justru Anda bisa belajar lebih banyak. Bagi teman-teman yang hari ini mungkin sedang ada di atas, saya juga ucapkan selamat. Tapi ingat, Anda harus terus bergerak, jaga hati supaya nggak sombong. Karena hidup ada di atas dan ada di bawah. Tapi intinya, apapun yang hari ini kita alami, jangan buang ayamnya. Jangan potong ayamnya. Jangan buang tiansnya, Bapak Ibu sekalian. Teruslah bergerak. Karena bergerak menimbulkan harapan. Kemudian, terus perkuat dan terus ulangi dalam diri kita. Katakan pada diri kita sendiri, bahwa kita memang berbeda, Bapak Ibu. Mayoritas orang itu nggak berbisnis, Bapak Ibu. Betul nggak? Mayoritas orang mereka tidak mendapatkan penghasilan dengan cara membangun aset. Enggak. Mayoritas orang mereka tidak berwirausaha, mayoritas orang mereka tidak berbisnis. Jadi pada saat Anda menemukan bahwa Anda adalah orang yang berbeda dari kebanyakan orang, Anda memang minoritas. Anda hanya sebagian kecil dari orang yang berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara berbisnis. Kebanyakan orang enggak begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada begitu banyak toksin setiap hari, ngapain? Kayak yang iya aja, emang ada hasilnya. Ya Anda sadari dulu, Anda terimalah kenyataan bahwa Anda memang berbeda. Ada satu orang yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda harus berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Gak bisa Anda pengen hasil yang berbeda, Anda berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Mayoritas orang mungkin gak berbisnis. Itu sebabnya kenapa mayoritas orang hidup di bawah rata-rata, Bapak Ibu sekalian. Hanya sedikit orang yang hidup di atas rata-rata. Karena hanya sedikit orang yang menjalankan sebuah bisnis. Bersyukurlah kita semua, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita sedang berbisnis, tidak perlu terintimidasi dengan orang yang tidak setuju dengan bisnis Anda. Karena faktanya mereka tidak berbisnis. Bersyukurlah kalau Anda menemukan orang yang seperti itu. Karena Anda semakin harus meyakinkan diri Anda bahwa Anda memang seorang pebisnis. Ya. Nah, untuk bicara tentang berbisnis, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa perbedaan kita itu seringkali cukup kentara, Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang-orang yang tidak berbisnis itu menganggap bisnis itu butuh skill dan skill itu sebuah gift, sebuah karunia. Makanya pada saat Anda presentasi sama orang awam, mereka banyak sekali di antara mereka mengatakan, gua mah gak bisa ngomong. Benar gak? Yang gini mah harus yang pintar ngomong. Itu skill, Bapak Ibu. Yang gini mah yang harus ilmunya banyak. Gua mah gak bisa gitu. Karena mereka menganggap skill itu sebuah karunia. Nah hari ini Bapak Ibu, Anda semua pebisnis. Kita ini pebisnis, kita berbisnis. Sebagai seorang pebisnis, skill itu adalah sebuah pembelajaran. Tadi Anthony Robbins bilang, pengulangan merupakan ibu dari semua keterampilan. Pada saat kita mau mengulang dan terus mengulang pembelajaran, skill pasti bisa dapat gak? Pasti bisa dapat. Ya. Problem, untuk orang-orang yang tidak berbisnis, rata-rata pada saat menghadapi masalah, mereka reaktif. Masalah datang, mereka tidak mencari solusi. Mereka terpuruk dengan masalah yang ada. Kita sebagai pebisnis, ayo kita mulai melangkah. Kita mulai bergeser. Pada saat kita punya masalah, jadilah orang yang proaktif. Saya pernah dengar salah satu leader di bisnis ini, Pak Eric Yong, mengatakan seperti ini. Pada saat Tuhan mengizinkan Anda untuk punya masalah, Tuhan juga tidak pernah lupa untuk menyiapkan solusi. Tapi bukan pas ada masalah langsung dikasih solusinya, Bapak Ibu. Tuhan juga pengen untuk kita bergerak. Makanya kenapa para pengusaha berhasil? Karena pada saat mereka mengalami problem, mereka tidak reaktif menyerah dengan masalah yang ada. Mereka proaktif, berusaha terus untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Sama halnya dengan distributor di bisnis ini, Bapak Ibu. Kalau Anda memang mau menjadi seorang pebisnis, mulailah bersikap dengan benar pada saat menghadapi masalah. Ya. Bersikaplah proaktif, cari solusinya, cari jalan keluarnya.
Jalan keluar itu pasti ada Bapak Ibu. Ya. Jalan keluar itu pasti ada. Masalah seberat apapun pasti disediakan jalan keluarnya. Gak mungkin enggak. Kemudian fokus pemikiran seseorang yang rata-rata orang di luar pebisnis, mereka fokus pada realita yang ada. Sehingga pada saat hari ini mereka mengalami proses dalam usahanya, mereka cuma bisa sekedar bilang, siapa sih Pak yang gak mau kayak Bapak? Tapi kan sekarang faktanya grup saya lagi begini. Realita kan? Realitanya sekarang lagi begini. Tapi seorang pebisnis, mereka tidak fokus pada realita yang saat ini mereka hadapi. Mereka fokus pada visi ke depannya. Saat ini mungkin saya sedang berproses, tapi ke depan saya akan ke puncak. Ya. Saya ngalamin proses juga di bisnis ini dan saya yakin leader di depan juga sama Bapak Ibu. Yang membuat teman-teman para leader di depan ini ada di posisi mereka saat ini. Bukan karena mereka mengalami karir yang mulus dan gak berproses. Mereka mengalami proses. Proses yang mungkin sama dengan Anda. Proses yang mungkin sama dengan orang-orang yang saat ini sedang berjuang dan berproses di bisnisnya. Tapi mereka menyikapi prosesnya dengan cara yang berbeda. Mereka tetap fokus pemikirannya pada visi dan impiannya. Berikutnya, operasional sebuah bisnis itu pasti ada. Ya, nah ini juga harus diulang nih. Ya, harus diulang-ulang. Sebuah bisnis itu pasti ada operasional Bapak Ibu. Ya, apakah itu investasi tiket dan lain-lain. Orang-orang yang di luar pebisnis mereka menganggap operasional itu sebagai sebuah beban. Makanya kalau ada di antara teman-teman yang punya grup datang ke pertemuan, keluar duit beli tiket, harus stok tiket, beli alat bantu dan lain, menggerutu. Nah, ininya berarti yang harus dibenahi tuh, ya. Mindsetnya yang harus dibenahi. Operasional itu bukan sebuah beban. Operasional itu sebuah investasi. Bapak Ibu para pengusaha, misalkan gini. Anda sebagai seorang pebisnis, anggap aja Anda punya bisnis apa? Supermarket deh, atau minimarket deh, atau toko deh. Yang simpel-simpel ya, toko. Kalau toko Anda nggak laku, apa yang Anda lakukan? Promosi. Anda berusaha untuk mencari jalan keluar, proaktif, betul ya? Apa yang bisa bikin toko saya laku? Mungkin saja itu berhubungan dengan operasional, tambahan. Kayaknya warna toko saya kurang eye catching nih, bener gak sih? Malah beli cat Bapak Ibu, dia cat ulang tokonya, belum laku juga. Apa yang dia lakukan? Apa saya perlu pasang billboard ya? Dia keluar duit lagi Bapak Ibu untuk pasang billboard segede bagong. Toko gue. Gitu. Ya. Padahal faktanya Bapak Ibu, saat itu apa yang dia lakukan itu belum menghasilkan. Tapi pebisnis malah mengeluarkan lagi investasi ulang untuk membuat bisnisnya jalan. Sayang sekali kalau teman-teman yang ada di bisnis ini pada saat mengalami proses dalam bisnisnya, Anda sudah mulai, ya sekarang kan lagi sepi Pak, masa gua harus terus datang ke seminar sih? Seminar kan bayar. Nah, sayang sekali Bapak Ibu. Karena justru dengan investasi operasional itulah sebenarnya Anda sedang menimbulkan harapan untuk bisnis Anda kembali bangkit Bapak Ibu. Ya. Jam kerja rata-rata orang-orang yang mindsetnya belum menjadi pebisnis tuh. Jadi jangan salah loh. Yang saya bahas di sini bukan berarti non bisnis itu orang yang di luar bisnis ini. Ada ya banyak yang udah di bisnis ini tapi mindsetnya masih di sebelah situ gitu. Ya. Jam kerja itu mereka terbatas. Tango. Begitu go pulang. Iya. Mereka berhitung tentang berapa jam nih saya harus kerjain. Kalau udah lewat jamnya harus bobo. Harus pulang nih. Aduh sorry ya udah mulai gelisah. Pertemuan jam 7 sampai jam 9. Udah jam 9:15 udah langsung pengen cari keluar. Gua duduk di tengah gimana keluarnya. Udah mulai gelisah Bapak Ibu. Itu yang tidak punya mindset berbisnis. Seorang pebisnis itu punya jam kerja yang tidak terbatas. Saya punya kerabat ya, itu seorang pebisnis. Pebisnis besar. Beliau sudah kerjakan bisnis dari sejak usia yang masih sangat muda. From zero Bapak Ibu. Modal dengkul. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Beliau punya karyawan-karyawan. Banyak karyawannya dan saya melihat karyawan-karyawannya juga karyawan-karyawan yang oke, yang bagus gitu. Banyak di antara karyawan-karyawannya yang jam kerjanya itu menambahkan sendiri jam kerjanya. Lembur Bapak Ibu. Ya. Dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang lemburan itu mereka nggak minta bayaran, nggak mau dibayar. Loyalitas gitu Bapak Ibu. Dan loyalitas dan komitmen dengan profesi mereka gitu. Harusnya pulang jam 4, jam 7 mereka baru pulang. Luar biasa betul. Tapi tahukah Anda bahwa pemilik usahanya itu bahkan masih ada di kantor sampai jam 11:30 malam. Sementara orang-orang yang bekerja punya batasan dalam jam kerja. Sang pemilik tidak punya batas dalam jam kerja. Menurut Anda sang pemilik dengan yang kerja lebih kaya mana? Boleh nggak sih kalau saya ambil kesimpulan? Karena sang pemilik itu jam kerjanya nggak terbatas. Makanya duitnya lebih banyak. Boleh nggak? Boleh dong. Jadi hari ini teman-teman, bagi Anda yang sudah ada di bisnis ini, tapi masih hitung-hitungan jam kerja, termasuk hitung-hitung, aduh kok belum beres-beres nih OP. Aduh, sengaja diginiin biar upline-nya lihat, udah lama. Sadarlah Bapak Ibu,
Anda harus menjadi seorang pebisnis. Bergeser. Kalaupun hari ini Anda sudah menjadi distributor TIENS, belum tentu Anda menjadi pebisnis. Pebisnis tidak hanya sekedar bicara apa yang Anda lakukan Bapak Ibu. Mindset. Itu juga penting. Ya. Kemudian apa lagi? Pengetahuan. Ini juga harus terus diulang. Aduh, dari tadi ngebahasnya yang membosankan terus. Ya kan saya udah minta maaf. Tolong dipahami dan terima kasih sudah mengerti. Ya. Pengetahuan ini juga harus terus diulang Bapak Ibu. Di peringkat berapa Pak? Sampai peringkat berapapun. Iya, belajar. Buat teman-teman apalagi terutama teman-teman yang mungkin baru sekian bulan, kuasai alat bantu Bapak Ibu. Sekarang kan karena gini, sekarang ini kan zamannya semuanya serba mudah. Anda mau promosikan produk, Anda tinggal comot gambar orang lain. Alat bantu boro-boro pelajari. Ya. Justru Anda perlu menguasai alat bantu Bapak Ibu. Anda perlu belajar. Bukan hanya sekedar mempromosikan sesuatu. Tapi miliki pengetahuan mendalam atas sesuatu yang Anda mau jual. Miliki pengetahuan atas apa yang Anda kerjakan Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang semuanya sudah tersedia. Waktu zaman saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu, brosur itu terbatas. Brosurnya itu kalau ada brosur yang beda warnanya Bapak Ibu, pasti diserbu. Padahal warnanya cuma satu warna. Satu warna Bapak Ibu. Biru semua. Gambar produk tulisannya biru semua. Kan nyetaknya mungkin lebih murah, bener gak sih? Satu waktu keluar yang cetakannya warna hijau. Hijau semua juga sih. Diserbu Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang brosur udah warna-warni. Ya. Brosur Anda mau pilih yang warna apa? Buku mau yang warna apa? Banyak warnanya Bapak Ibu. Saking banyaknya jadi gak dibeli. Saking banyaknya jadi gak dipelajari. Bener gak sih? Miliki kehausan untuk belajar. Karena orang bilang knowledge is power. Pengetahuan adalah sebuah kekuatan. Anda bisa mempromosikan dengan lebih powerful kalau Anda punya knowledge yang benar Bapak Ibu. Ya. Kemudian cari info ke upline aktif. Kalau Anda memang nggak tahu tentang sesuatu, cari tahu. Kan gitu ya. Sebenarnya rumusnya sederhana buat dapat knowledge Bapak Ibu. Kalau Anda nggak tahu ya cari tahu. Jadi bukan kalau nggak tahu terus diem. Pas upline tanya, ya kan saya emang nggak tahu. Nah itu bukan pebisnis Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak tahu ya cari tahu Bapak Ibu. Gak tahu Pak, TMS itu bisa ngelihat jaringan sampai kedalaman sekian. Cari tahu gimana caranya. Itu pebisnis Bapak Ibu. Cari info ke upline aktif. Upline aktif, bukan crossline aktif. Iya dong. Oh ya, saya kasih tahu Anda satu rahasia. Jangan bilang-bilang ya. Anda akan lebih nyaman dengan crossline. Bener. Karena crossline akan selalu lebih baik dibanding upline Anda. Anda ketemu sama upline, gimana goalnya? Anda ketemu sama crossline, hey bro, ngopi yuk. Gitu Bapak Ibu. Anda akan lebih nyaman dengan cross Anda. Tapi Bapak Ibu sekalian, sama halnya dengan orang tua sama tetangga. Biar gimana, orang tua akan lebih mengenal Anda. Orang tua akan berpikir yang lebih baik mengenai karir Anda. Cari info ke upline aktif. Dan untuk pengetahuan juga belajar dengan cara melakukan. Jadi di sini bukan berarti belajar nguasai alat bantu, cari info tapi nggak action gitu. Ya, sambil action Bapak Ibu. Karena berikutnya yang kita akan harus terus ulangi adalah di next Pak, action. Ya. Pada saat Anda lakukan kerjanya Bapak Ibu, sekali lagi sadari bahwa Anda sedang berbisnis. Jadi cerminkan sikap sebagai seorang pebisnis. Anda ajak rekan Anda untuk bergabung. Kita ajak teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal untuk bergabung dalam organisasi bisnis kita. Apa yang kita cerminkan dari apa yang kita lakukan? Apakah kita mencerminkan diri sebagai seorang pebisnis? Hal-hal yang mungkin simpel Bapak Ibu. Yang terus-menerus harus punya kestabilan attitude dalam hal itu Bapak Ibu. Saya melihat ada cukup banyak distributor yang sudah sekian lama akhirnya attitude-nya jadi nggak stabil Bapak Ibu. OP udah mulai berpenampilan udah mulai ya kacau balau gitu ya maksudnya ya. Ke OP datang selengehan karena ngerasa peringkatnya udah tinggi. Datang mulainya misalkan harusnya jam 9, dia baru datangnya jam 1. Soalnya kalau di grup lain peringkat ini tuh cuma datang doang terus pulang gitu. Ya itu kan grup lain bukan grup gue gitu. Jadi ini juga perlu Anda ulangi terus-menerus. Di peringkat kapan Pak? Di peringkat berapapun menurut saya. Ya kalau Anda memang diatur untuk ya udah Anda datangnya jam sekian aja ya beda. Tapi kalau hal-hal yang berhubungan dengan membangun bisnis buat orang-orang umum, ya Anda harus lakukan dengan disiplin Bapak Ibu. Cerminkan sikap sebagai seorang pebisnis. Nah action di sini ada 3 jenis Bapak Ibu. Ini menurut saya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Anda konsultasi sama upline Anda masing-masing ya. Ini menurut saya Bapak Ibu. Kerja di bisnis itu ada 3 jenis. Ada kerja keras, ada kerja pintar, ada kerja tim. Kerja keras itu memberikan efek penambah buat bisnis Anda. Bisnis Anda akan bertambah semakin banyak, semakin besar. Kerja pintar ini merupakan efek kali. Di mana Anda akan punya efek pengali dan kelipatan yang lebih banyak. Kalau kerja tim itu efek pangkat. Sama seperti 2 dengan 3. Kalau 2 tambah 3 jadi 5, 2 kali 3 jadi 6, 2 pangkat 3 jadi 8. Semakin Anda melakukan semuanya, semakin besar pertumbuhan bisnis Anda dan semakin cepat bisnis Anda. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Oke, kerja keras.
Kerja keras di bisnis ini apa sih? Presentasi follow up Bapak Ibu. Gak ada yang lain. Kerja keras di bisnis ini di lapangan itu presentasi dan follow up. Pak, kalau sekarang kan zamannya berbeda, betul sih. Ya. Dan saya percaya bahwa Anda membangun infrastruktur untuk jualan mungkin di zaman now, di new school gitu ya. Itu juga kerja keras Bapak Ibu. Itu juga kerja keras. Saya percaya itu Bapak Ibu. Tapi kan sekarang saya sebagai dinosaurus yang bicara, betul? Saya akan bicara dengan hal-hal yang gayanya itu mendasar. Presentasi dan follow up. Itu adalah hal yang menjadi kerja keras kita di bisnis ini. Pada saat kita presentasi dan follow up, kita harus selalu percaya dengan jumlah. Jumlah itu sama dengan peluang. Jumlah semakin banyak, peluang semakin besar. Jumlah presentasi Anda semakin sedikit, peluang Anda juga semakin kecil Bapak Ibu sekalian. Harus gak presentasi ini dilakukan? Ya harus. Pastikan presentasi itu nggak cuma sekedar kejar pin Bapak Ibu, ya. Dan banyak orang gini, mereka fokus pada saat presentasi, fokus mereka tuh untuk join berapa orang, join berapa, atau yang beli berapa banyak nih, atau yang datang ke OP berapa banyak nih, kalau gua presentasi. Itu yang dicari Bapak Ibu, fokusnya ke situ. Tapi menurut saya Bapak Ibu, fokus kita bukan ke sini sebenarnya. Fokus kita ini ke jumlah. Berapa kali atau berapa banyak orang yang Anda presentasi dalam sebulan? Berapa banyak yang Anda temui dalam sebulan? Kalau bicara berapa yang join, itu tergantung berapa banyak yang Anda presentasi. Berapa banyak Pak yang beli produk? Ya itu tergantung berapa banyak yang Anda presentasi. Berapa banyak yang saya bisa bawa ke OP? Itu tergantung berapa banyak yang Anda presentasi juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda fokusnya ke jumlah, ini bakal ngikutin. Tapi kalau Anda belum apa-apa sudah fokusnya ke yang penting berapa join nih. Nanti Anda presentasi 2 kali ditolak, udah langsung mundur. Karena ininya udah langsung join nggak, beli nggak, OP nggak gitu. Itu semua nggak penting Bapak Ibu. Ya, itu semua akan menjadi buah dari akar yang namanya presentasi. Presentasi sebanyak apa Pak? Ya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Dan kita bersyukur kalau di bisnis kita itu sudah ada standarnya. 7 kebiasaan Anda perlu melakukan berapa presentasi? 15. Betul ya? 15 kali itu standar Bapak Ibu. Memang kalau di core producer berapa kali? 8 ya? 8 kali cukup ya. 8 kali itu untuk syarat jadi core producer Bapak Ibu. Tapi roh dari bisnis ini, mesinnya itu 7 kebiasaan. Dan di 7 kebiasaan dikatakan bahwa standarnya adalah 15. Jadi standarnya memang sudah ada. Berapa banyak grup Anda, termasuk Anda sendiri, yang melakukan 15 kali presentasi dalam sebulan. Nggak harus 30 Pak. Oh iya, kalau bisa 30 ya bagus Bapak Ibu. Kalau bisa 30 ya bagus. Akan lebih baik memang karena akan lebih cepat. Tapi intinya adalah berapa kali dan berapa banyak orang yang Anda temui sebulan. Makanya saya selalu bilang gini, orang join gak join itu gak penting. Bahkan kalau orang nolak pun, itu Anda sudah menabur benih sebetulnya. Yang penting pastikan orang yang menolak, itu ingat siapa nama Anda. Itu cukup. Iya. Bisnis kita ini bisnis yang cepat atau lambat pasti menghasilkan Bapak Ibu. Apakah itu produk atau bisnis, setiap orang momennya berbeda. Tiap orang punya timing yang berbeda. Ada orang yang pada saat Anda temui, mungkin lagi baru promosi jabatan tempat kerjanya. Pada saat ketemu, aduh sorry ya, gua nggak level yang kayak gini. Mungkin begitu Bang, nggak masalah, it's okay. Karena kalaupun mereka menolak, selama Anda berhasil presentasi orang tersebut, dia mengingat nama Anda itu sudah cukup. Karena 1-2 bulan ke depan atau mungkin 1-2 tahun ke depan, mungkin 5-6 tahun ke depan, mereka akan mengingat nama Anda dan akan mencari Anda. Itu sudah cukup. Jadi bukan berapa banyak yang join sekali lagi, tapi berapa banyak yang Anda temui, berapa banyak yang Anda presentasi. Percayalah dengan hukum angka Bapak Ibu. Semakin besar angkanya, semakin besar peluangnya. Semakin kecil angka presentasinya, jumlah presentasinya, semakin kecil peluang Anda untuk membangun bisnis ini. Itu hukumnya Bapak Ibu. Ya. Miliki goals. Pada saat Anda bekerja keras, miliki juga goal. Goalnya apa? Ya saran saya jumlah Bapak Ibu. Jumlah. Kalau Anda sudah sekian lama di bisnis ini, pada akhirnya Anda bisa membuat set goal dalam bentuk hasil memang. Ya. Tapi kalau Anda sedang dalam proses membangun, fokuslah pada jumlah. Fokuslah pada angka. Angka itu nggak pernah berbohong Bapak Ibu. Angka itu nggak pernah berbohong. Saya punya downline yang kalau ngobrol, kalau konsul gitu ya, apa-apa tuh, oh iya Pak, padahal saya udah begini, udah begitu. Kayaknya kok banyak amat gitu. Pada saat Anda setting goal, bertanggung jawab dengan goal Anda dan jujurlah Bapak Ibu. Iya, kan saat orang punya goal biasanya suka ada konsultasi toh. Pada saat konsultasi Anda harus jujur. Kalau Anda nggak melakukan jumlahnya, kemudian Anda bilang, saya udah melakukan. Pura-pura bingung, upline Anda bingung beneran. Anda pura-pura bingung, upline Anda beneran bingung gitu. Kenapa ya? Harusnya sebanyak ini secara statistik hasilnya sekian persen gitu ya. Jadi miliki goal dan bertanggung jawab atas goal Anda. Terima konsekuensi dari memiliki goal. Pada saat Anda punya goal, Anda konsultasi dengan upline Anda. Ini juga harus diulang terus. Goalnya kan ada goal bulanan, goal mingguan, goal harian. Anda konsultasi dengan upline Anda, ya hadapi resikonya, konsekuensinya. Mungkin merasa tertekan, merasa dikejar,
dan gelisah, ya hadapi gitu, hadapi. Apalagi kalau Anda punya upline yang koleris Bapak Ibu. Ya. Anda udah punya, pasti saya mencapai ini Pak, goal saya ini. Terus di pertengahan bulan 10% juga belum nyampe. Wah, Anda datang ke pertemuan, upline Anda udah jadi kayak detektor kan. Gimana goalnya? Nah gitu. Mungkin Anda merasa tertekan Bapak Ibu. Tapi ya hadapi. Kalau Anda punya goal ya Anda harus hadapi itu. Pada saat saya mengejar goal saya juga sama Bapak Ibu. Ya saya menghadapi apa yang memang menjadi kegelisahan gitu. Jadi tertekan dengan goal. Waktu saya kejar villa Bapak Ibu, saya berapa kali saya WA Pak Luis, saya kontak Pak Luis, Pak gimana nih? Saya bilang gitu. Apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa dapat? Saya harus dapat. Ini dulu lah, beliau sebut satu nama. Oh nggak bisa saya bilang, harus gue. Saya harus dapat saya bilang. Dan pada saat pengejaran memang gelisah Bapak Ibu, ada tekanan-tekanan juga Bapak Ibu. Apalagi pas saya lihat Pak Ruli itu waktu itu. Beliau bikin status tuh, display picture, itu lagi beliau diinfus Bapak Ibu. Kecapean. Tadinya saya pengen BM beliau, pengen message beliau, udahlah nggak usah kerja keras gitulah, santai aja gitu. Tertekan Bapak Ibu ya, karena punya goal. Justru kalau hari ini teman-teman semua, kenapa goal ini penting? Kalau hari ini Anda menjalankan bisnis ini dengan ya ngalir aja seperti air dan nggak ada merasa tertekan, nggak ada ngerasa gelisah kalau Anda nggak bergerak gitu. Anda harus waspada Bapak Ibu. Itu tanda-tandanya. Kalau Anda nggak gelisah pada saat menjalankan bisnis ini dan ya ngalir aja kayak air. Itu hati-hati. Usia Anda mungkin tinggal sekian bulan lagi Pak. Karena nggak ada hal yang harus dikejar. Nggak ada hal yang Anda rasa harus untuk dicapai. Goal ini penting Bapak Ibu. Impian kita boleh setting impian. Tapi impian itu sesuatu yang mungkin sifatnya jangkanya jauh lebih panjang. Tapi goal bicara jangka pendek. Ya. Impian yang panjang itu hasil dari akumulasi pencapaian goal-goal jangka pendek. Jadi goal ini juga penting. Ya. Nah ini bukti dari kerja keras Anda. Itu bukan PV sekali lagi. Bukan orang join. Tapi ini Bapak Ibu, berapa banyak Anda lakukan? Dan bukan masalah pinnya sebetulnya. Ya, ini saya cuma sebagai lambang aja gitu. Bukan 15 untuk dapat pin, bukan 30 kali selama 3 bulan untuk dapat pin, bukan. Tapi habitnya yang Anda kejar, kebiasaannya yang Anda kejar. Karena habit itu, kebiasaan itu segalanya Bapak Ibu. Pada saat Anda sudah mulai membangun kebiasaan dan itu Anda beraktivitas dan sudah menjadi sebuah habit buat Anda, akan lebih enak ke depannya. Kayaknya kalau nggak presentasi itu rasanya gimana gitu. Kayaknya kalau nggak baca buku itu rasanya gimana gitu. Itu akan bagus buat Anda. Bukti dari kerja keras Anda bukan PV, bukan orang join. Dari jumlah berapa banyak Anda presentasi, baru muncul orang-orang bergabung dan ya. Oke. Nah, pada saat Anda bangun bisnis ini Bapak Ibu, di peringkat berapapun sekali lagi, mandiri. Selalu belajar dan berusaha untuk berjuang dan mandiri. Berarti upline nggak ada gunanya dong, bukan gitu Bapak Ibu. Ya, bukan berarti upline nggak ada gunanya. Tapi maksud saya adalah upline Anda itu belum tentu 24 jam bareng Anda. Jadi Anda harus ke lapangan sebisa mungkin di lapangan Anda harus belajar untuk mandiri. Upline Anda belum tentu bisa nemenin Anda selamanya, seterusnya. Dan bahkan menurut saya sukses Anda itu bakal ditentukan bukan dari apa yang Anda lakukan saat bersama dengan upline Anda. Tapi apa yang Anda lakukan saat Anda tidak bersama upline Anda. Kalau Anda melakukan sesuatu saat tidak bersama dengan upline Anda, berarti Anda mandiri, betul nggak? Karena kalau Anda lagi bareng upline semuanya sempurna Bapak Ibu, beneran. Kalau pas upline datang tiba-tiba baca buku, iya. Pas upline datang, pas upline lewat tiba-tiba pasang handsfree, dengerin Netflix gitu. Di depan upline. Nah tapi di balik upline, apa yang Anda lakukan? Itu yang menentukan sukses Anda. Pertumbuhan Anda akan dimulai di situ. Pak, tapi kalau saya nggak lagi bareng upline, saya lakukan aktivitas, hasilnya nggak bagus. Yes, justru itu yang menjadi cikal bakal pertumbuhan Anda. Kita sudah terlalu sering banyak terkontaminasi dengan jangan sampai salah, jangan sampai gagal. Di bisnis ini Bapak Ibu, lakukan kesalahan. Nggak masalah, karena dari kesalahan kita belajar. Makanya nggak ada istilah sukses atau gagal, tapi sukses atau belajar. Ya, karena di saat kita belum sukses, di situ kita belajar. Ya, oke. Nah berikutnya, miliki kesabaran, konsisten dan persisten, follow up berulang kali. 15-30 kali presentasi tiap bulan, undang OP tiap minggu dan Anda hadir tiap minggu. Pada saat Anda bekerja keras, Anda memang harus memiliki kesabaran Bapak Ibu. Dalam artian Anda perlu konsisten, perlu juga persisten. Contoh, follow up berulang kali. Lambang dari persistensi dan konsistensi adalah follow up yang lebih dari 1 kali. Banyak orang yang follow up itu hanya sekedar 1 kali presentasi, terus follow up 1 kali, udah gitu belum join juga, terus udah. Itu bukan konsistensi Bapak Ibu. Itu juga bukan persistensi. Konsistensi dan persistensi menandakan pengulangan. Follow up diulang lagi Pak. Iya diulang terus. Makanya ada jurus-jurus tertentu kan di bisnis ini kan. Kalau belum join juga titipin alat bantu. Belum join juga puterin alat bantu yang lain, alat bantu sebelumnya ambil. Belum join juga nanti datang lagi titipin alat bantu yang, kan gitu ya. Itu namanya konsistensi Bapak Ibu. Dan persistenlah.
Persisten dalam artian apa? Contoh, mengundang orang ke OP. Kalau hari ini Anda mengundang orang ke OP dan orang tersebut nggak bisa datang, jangan putus asa. Minggu depannya datang lagi, undang lagi Bapak Ibu. Terus nggak datang lagi, terus gimana Pak? Undang lagi. Ini pertarungan mental Bapak Ibu antara dia yang udah jengah, yang udah apa ya? Dia udah nggak tahan nolak Anda terus dan akhirnya dia menyerah, ya? Atau Anda yang udah nggak tahan ngundang dia gitu. Ya itu pertarungan mental aja. Lu bosen duluan atau gue bosen duluan kan gitu. Itu namanya persisten. Jadi kalau hari ini teman-teman semua ada yang masalahnya gini, Pak iya Pak kalau OP tapi kan kalau sendiri nggak enak. Tapi masalahnya kalau ngundang kan masalah terus bener nggak? Ya biasanya orang-orang baru tuh sama orang lama yang udah nggak action. Kalau ngundang kan susah Pak. Loh kalau misalkan ngundang itu gampang semuanya sudah jadi director 5 diamond Bapak Ibu. Bener gak sih? Ngundang itu memang mungkin nggak mudah. Tapi akan menjadi lebih mudah kalau Anda persisten. Ada begitu banyak leader-leader yang diundang ke pertemuan, diundang ke OP itu 13 kali, 12 kali. Anda bayangkan Bapak Ibu. Minggu ini alasan kucing sakit, minggu depan alasan apa lagi, minggu depan alasan apa. 13 kali Bapak Ibu. 13 minggu beruntun. Kebayang gak itu si prospek gimana hidupnya merasa terganggu mungkin. Dan akhirnya daripada gue terganggu terus, gue datang lah kan gitu. Pada saat di pertemuan dia memutuskan untuk join dan sekarang sudah jadi leader. Banyak terjadi kasus seperti itu. Jadi intinya pada saat Anda melakukan kerja kerasnya, persistenlah Bapak Ibu. Apakah itu dalam hal follow up, apakah itu dalam mengundang orang ke OP, konsistenlah untuk membuat diri Anda hadir ke OP. Iya, harus persisten juga sama diri sendiri, harus ngotot. Jadi kalau Anda mau datang ke OP terus Anda menyerah dengan, aduh tapi gue lagi gak enak badan, cuma gitu doang. Dan Anda menyerah, Anda gak persisten. Persisten itu tidak hanya buat orang lain, tapi persistenlah sama diri sendiri. Ngototlah untuk tetap hadir Bapak Ibu. Dengan atau tanpa undangan, gimana pun kondisinya, ngototlah untuk tetap hadir. Saya berusaha untuk menanamkan harga diri saya di bisnis ini Bapak Ibu. Saya belajar dan saya berusaha untuk Pak Fungyung upline saya, itu gak usah ngingetin saya tentang apa yang harus saya lakukan di bisnis ini. Karena buat saya, kalau saya diingetin sama upline, itu berarti buat saya tuh ngerasanya, berarti upline ini masih ngerasa bahwa, masih menilai bahwa saya ini belum menjadi seorang leader gitu. Jadi saya berusaha keras untuk nggak harus diingetin sama Pak Fungyung Bapak Ibu. Nah kalau Anda hari ini masih diingetin, jangan lupa OP ya Bu. Nah itu hati-hati. Tanamkan harga diri Anda sebagai seorang pebisnis di bisnis ini. Nggak usah nunggu diingetin sama upline. Jangan sampai Anda nggak datang ke OP dengan alasan nanti upline-nya telepon, kenapa Bu tadi nggak datang? Kirain nggak ada, kan Ibu biasanya WA. Oh itu bahaya banget Bapak Ibu ya. Bertobatlah Bapak Ibu ya. Oke. Nah kemudian kerja pintar. Alat di next aja Pak. Alat bantu utama itu pertemuan. Ini untuk kerja pintarnya. Tadi kan kerja kerasnya. Pada saat Anda bekerja keras, Anda bermain dengan angka, bermain dengan jumlah. Orang yang bergabung itu pasti banyak, itu buahnya. Tapi ingat fokusnya adalah angka Bapak Ibu. Setelah Anda melakukan banyak angkanya, Anda akan memiliki banyak orang yang bergabung. Pastikan Anda juga lakukan kerja pintar. Pada saat Anda punya 10 mitra kerja, Anda bisa ajarin satu persatu Bapak Ibu. Gimana kalau Anda punya 100? Bisa Anda ajarin satu persatu? Nggak bisa. Ada cara untuk bisa memberikan info dan edukasi, itu sekaligus sekian banyak orang tak terbatas dalam satu tempat, dalam satu waktu Bapak Ibu. Namanya pertemuan. Ini merupakan salah satu alat bantu utama. Kenapa? Karena semua panca indera Anda itu akan dapat di situ. Kalau Anda baca buku, apa yang Anda dapat? Anda ngerasain atmosfer nggak pada saat Anda baca buku? Saya jadi bersemangat. Nggak ada Bapak Ibu yang baca buku jadi gitu. Ya, kalau Anda dengar netpi, Anda dapat penglihatan nggak? Enggak. Mungkin Anda dapat kebawa sedikit suasananya, Anda panca indera pendengaran Anda dapat, tapi Anda nggak, visual Anda nggak kena. Tapi kalau di pertemuan Bapak Ibu, visual Anda dapat, pendengaran Anda dapat, atmosfer Anda dapat. Gitu. Jadi alat bantu utama itu pertemuan. Buat teman-teman yang buat ke pertemuan tuh harus digeret kayak keledai gitu ya. Sayang Bapak Ibu. Karena pertemuan itu sebenarnya kalau menurut saya itu alat bantu utama. Pada saat kita udah mulai meremehkan pertemuan, oh itu bahaya banget. Next Pak. Nah ini ya, ini sikap yang benar terhadap OP. Membangun tanpa OP itu sulit sekali. Jadi kalau hari ini Anda punya OP di Jakarta, bersyukurlah dan sikapi dengan benar. Hadir Bapak Ibu, 30 menit mungkin 15-30 menit sebelum OP. Dan arahkan grup buat hadir. Karena Anda kapten dari grup Anda. Bukan cuma sekedar Anda. Mungkin grup Anda masih perlu diingatkan, it's okay. Tapi bagi Anda yang saat ini masih harus diingatkan, itu nggak oke gitu. Anda yang sudah punya grup ingetin. Tapi Anda yang jadi grup atas upline Anda, sebisa mungkin tanamkan harga diri Anda, nggak perlu diingetin Anda datang. Ya. Ajak undangan baru, jangan puas dengan jumlah confirm. Kalau yang confirm 5, ya pastikan Anda mengundang lebih. Karena biasanya orang yang confirm itu nggak datang juga tuh. Itu fakta loh. Nah Anda jangan frustasi dengan hal itu udah biasa. Ngundang 3,
yang 2 nggak diangkat teleponnya pada saat dikonfirm, ngomongnya udah iya. Yang 1 di stopan Jerman, nggak nyampe-nyampe. Itu udah biasa Bapak Ibu. Jadi jangan puas dengan jumlah confirm. Dengan atau tanpa undangan tetaplah hadir. Ya, kemudian fokus, catat, beri perhatian. Miliki goals atas OP. Belajar presentasi, belajar sikap. Bagaimana sikap para leader di OP, ya itu Anda bisa pelajari Bapak Ibu. Jadi banyak hal Bapak Ibu tentang sikap terhadap OP. Pembicaranya nggak penting. Siapa pembicara di pertemuan itu nggak sepenting pertemuannya. Mau pembicaranya memang Anda suka, mau Anda nggak suka, sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah pertemuannya. Yang penting adalah OP-nya. Siapapun pembicaranya manfaatin. Next Pak. Nah ini pola yang simpel sebetulnya. Kalau Anda presentasi banyak, jumlah kan, angka. Prospek di OP akan lebih banyak. Kalau prospek di OP lebih banyak, orang terpuaskan semua panca inderanya akan lebih mudah untuk meyakinkan untuk bergabung. New apps-nya banyak, omsetnya besar. Tapi sebaliknya, next. Presentasinya kalau sedikit, prospek di OP pasti sedikit. Jumlah new apps sedikit, omsetnya juga pasti kecil. Meskipun zaman sekarang, di next Pak, Tians zaman now nih. Presentasi sedikit, prospek di OP sedikit, new apps-nya bisa banyak. Namanya banyak nama pejabat yang join tuh. Ya, iya. Omsetnya gede, new apps-nya banyak. Pertanyaannya adalah teman-teman semua, cara itu boleh nggak? Boleh, silakan. Semua cara juga dipersilakan sebenarnya. Cuma masalahnya Anda di sini mau apa? Kembali lagi tujuan Anda ke bisnis ini ngapain? Mau bangun omset, mau bangun aset. Kalau Anda dapat omsetnya, gimana dengan asetnya? Bagaimana dengan passive income Anda untuk jangka panjang? Anda mau bertahan berapa lama bisnis Anda? Apakah mau 1-2 tahun? Atau 10-20 tahun? Atau 30-50 tahun? Anda mau orientasi kemana? Kalau Anda mau membangun dengan cara yang benar Bapak Ibu, pastikan teman-teman semua lakukan kerjanya juga. Bukan hanya sekedar pencet tombol, face to face, ketemu dengan orang. Karena itu membantu people skill Anda. Next. Kerja pintar, ini alat bantu penting juga, buku. Hampir semua masalah selesai dengan buku. Nah Bapak Ibu, alat bantu utama itu pertemuan. Tapi alat bantu yang penting sekali juga menurut saya, Anda mendengarkan Netpi itu belum tentu sesuai dengan masalah Anda loh. Betul nggak? Anda datang ke pertemuan, itu juga pertemuan belum tentu kapanpun bisa ada hadiri gitu. Gimana kalau pas Anda lagi bete, lagi punya masalah, lagi bad mood dan sebagainya, lagi punya masalah besar, saat itu hari itu pertemuan gak ada. Kan gak bisa apa-apa. Tapi kalau buku Bapak Ibu, kapan Anda butuh, masalah apa yang Anda hadapi, Anda tinggal datang ke Gramedia, Anda cari buku sesuai masalah Anda saat itu juga. Jadi buku ini alat bantu yang sangat penting, karena bisa menyelesaikan semua masalah Anda, kapanpun Anda mau. Kalau yang lain belum tentu. Anda maunya dapat semangat hari ini, OP-nya 5 hari ke depan. Gak bisa. Tapi kalau buku bisa Bapak Ibu. Anda punya masalah dalam grup, ngatasinnya gimana, Anda dengerin Netpi, masalahnya beda. Tapi kalau buku Anda bisa cari. Apa yang misalkan mungkin masalah komunikasi, masalah teamwork dan lain sebagainya. Ya, next Pak. Kerja tim, siapapun yang Anda hadapi, Anda ada di pihak upline Anda. Next. Jadi pada saat Anda bersama dengan upline Bapak Ibu, baik Anda masih silver, masih bintang 5 sampai ke diamond sekalipun, tetap upline adalah upline. Ya. Jadi mungkin teman-teman semua perlu kembali lagi mempertahankan kestabilan sikap terhadap upline Anda juga. Banyak orang yang pada saat waktu belum jadi siapa-siapa sama upline-nya baik-baik aja. Tapi pada saat jadi someone, upline bahkan dianggap rival. Hati-hati Bapak Ibu. Saat bersama dengan upline Anda, siapapun yang Anda hadapi, Anda selalu ada di pihak upline Anda. Next. Miliki loyalitas, ya, edifikasi, karena meskipun nanti Anda dekat dengan upline Anda, tetap utamakan profesionalisme. Kadang-kadang karena terlalu dekat, terlalu sering ketemu, upline sama downline, itu sikapnya jadi kebablasan di depan prospek, di depan orang baru. Nah hati-hati teman-teman, ya. Upline mungkin kalau di luar pertemuan sama Anda, wah pakai celana koloran bareng berdua gitu ya, hahaha apa. Mungkin bisa begitu, tapi pada saat di pertemuan, tetap Anda utamakan profesionalisme. Buat Anda, upline Anda orang yang biasa karena udah deket banget. Tapi buat prospek Anda, buat grup Anda, upline Anda nggak boleh jadi orang yang ya. Berikutnya, next. Miliki loyalitas Bapak Ibu. Kita nggak pernah bisa membandingkan antara upline satu dengan upline lain. Ya. Karena kalau kita membandingkan upline yang satu dengan upline yang lain, dengan upline-nya orang lain, kalau satu kalimat yang bisa mematikan dari upline kita adalah, kalau downline kita nih bilang gini, up tuh upline si ini mah gini, si itu mah gini. Satu kalimat yang bisa matiin downline kayak gitu tuh. Lu juga nggak kayak downline-nya kok. Ngerti nggak maksudnya? Lu sendiri nggak kayak downline dia, kualitasnya jauh gitu. Iya kan? Jadi jangan pernah membandingkan, tetap milikilah loyalitas Bapak Ibu. Ada istilah rumput tetangga lebih hijau gitu. Kita lihat kayak grup itu tuh, aduh indah banget, keren banget. Pas udah masuk, udah sekian lama, ternyata gini. Banyak kok yang kejadian kayak gitu. Jadi tetap miliki loyalitas Bapak Ibu. Tidak ada hal yang kebetulan. Anda ada di tempat Anda sekarang, itu sudah diatur yang Maha Kuasa. Tetap miliki loyalitas, karena saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan mencintai orang yang setia. Ya, berikutnya. Next Pak. Nah, pada saat Anda kerja tim,
Anda juga harus siap untuk untuk menerima deteksi dan evaluasi pada saat konsul kan? Ya. Pada saat konsultasi Bapak Ibu, seringkali mungkin pada saat Anda bekerja secara tim, Anda mau mencapai goal, Anda pertemuan dan seterusnya, mungkin ada kalanya beberapa kali ada deteksi dari upline Anda. Ini buat teman-teman terutama yang profesional, yang mungkin pengusaha, yang upline-nya masih muda-muda. Nah Bapak Ibu, deteksi itu konsultasi ini bukan berarti Anda kerja pada upline, tapi supaya Anda bisa punya kepastian untuk pertumbuhan bisnis Anda. Kadang-kadang saya ngelihat ada orang-orang yang profesional atau kalangan yang lebih atas, pas konsultasi mereka ngerasa tersinggung karena kayak karyawan aja kayak gitu Bapak Ibu. Itu sebenarnya bukan masalah karyawan atau bukan, tapi konsultasi itu seringkali ada pertanyaan-pertanyaan, OP-nya berapa, Bapak ininya berapa, new F-nya berapa. Itu deteksi. Karena dengan jumlah-jumlah yang ditanyakan sama upline bisa memperkirakan apa yang harus dilakukan supaya bisnis Anda tumbuhnya makin cepat dan makin besar. Jadi harus rela untuk terdeteksi sama upline, harus rela dan berjiwa besar untuk dievaluasi sama upline Anda. Ya, berikutnya Pak. Oke, jadilah bagian dari tim, ini sebagai penutup. Karena sebelum Anda punya tim, ya sebesar apapun tim Anda tetap bagian dari tim upline Anda. Jadi kalaupun hari ini teman-teman semua sudah punya tim yang besar, mungkin ada beberapa di antara teman-teman, sadari bahwa Anda tetap bagian dari upline Anda. Anda nggak berpisah dari upline Anda. Anda tetap bagian dari tubuh upline Anda. Ya, next Pak. Oke, Bapak Ibu, saya punya kebiasaan di setiap akhir tahun, di agenda saya akan mencatat dan saya akan menulis. Saya akan mensyukuri apa yang saya sudah dapatkan sepanjang tahun ini. Saya berterima kasih pada Tuhan dengan apa semua hal yang Tuhan sudah berikan buat saya. Pada saat saya menjaga bisnis ini, saya berterima kasih semua Bapak Ibu. Dan saya juga di situ, saya mengungkapkan harapan saya buat ke depannya. Berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Dan yang pasti di Desember biasanya, apa yang saya lakukan, saya berjuang keras untuk bisa menutup akhir tahun dengan indah Bapak Ibu. Kalau hari ini teman-teman semua, Anda mungkin sudah 1 tahun di bisnis ini. Atau sekian bulan baru di bisnis ini. Pastikan di bulan Desember ini Anda punya pencapaian yang lebih baik. Break rekor Anda sendiri. Pecahkan rekor Anda sendiri. Kalau yang terbaik adalah 3000 PV, pastikan Anda dapat minimal 3045 PV, tapi haramkan 2999 PV. Iya. Kita pastikan untuk kita bersyukur. Saya juga punya kebiasaan, saya bersyukur dan saya berterima kasih dengan apa yang Tuhan akan berikan buat saya. Lucu ya, berterima kasih dengan apa yang mau diberikan. Dan saya catat apa yang akan diberikan. Itu pengharapan saya sebenarnya. Itu bagian dari iman Bapak Ibu. Iman dasar dari segala sesuatu yang gak kelihatan. Kalau hari ini Anda bersyukur dengan apa yang sudah Anda terima, ya itu memang sewajarnya. Tapi kalau Anda bersyukur dengan apa yang akan Anda terima, itu bagian dari iman. Selamat berjuang, terima kasih sudah mendengarkan, sukses buat Anda.